Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal kenalan sama salah satu software yang paling berguna di dunia loh. Yap, Microsoft Excel. Kita bakal bedah dari nol, dari dasar-dasarnya banget. Siap? Yuk kita mulai! Pernah nggak sih ngerasa pusing lihat data yang numpuk? Mau itu daftar belanjaan, ngatur duit bulanan, atau data kerjaan yang, berantakan banget? Rasanya tuh kayak lagi tersesat di lautan informasi. Bener-bener nggak tahu harus mulai dari mana kan? Nah, gimana kalau saya bilang ada cara gampang buat mengubah semua kekacauan itu jadi sesuatu yang rapi, jelas, dan gampang banget dibaca? Dan kita akan melakukannya bareng-bareng hari ini, step by step, santai aja. Oke, jadi apa sih sebenarnya si Microsoft Excel ini? Yuk kita bedah dari yang paling dasar dulu. Simpelnya gini, Excel itu ibaratnya kayak lembar kerja digital atau sering disebut spreadsheet. Jadi ini tempat di mana kita bisa masukin angka, tulisan, terus kita susun jadi tabel yang rapi. Dan bagian paling kerennya, Excel bisa ngitungin semuanya secara otomatis buat kita. Gak perlu pusing-pusing lagi pakai kalkulator. Jangan salah ya, Excel ini bukan cuma buat para akuntan loh. Dari guru yang ngatur nilai murid, manajer bisnis yang ngecek stok barang, sampai kita-kita yang ngatur keuangan pribadi, hampir semua profesi pakai Excel. Fleksibel banget deh pokoknya. Oke, sekarang ayo kita buka Excel-nya dan kita lihat isinya kayak apa. Anggap aja kita lagi tur singkat di bengkel kerja digital kita yang baru. Seru kan? Nah, setiap kali kita menyimpan kerjaan kita di Excel, file yang kita buat itu namanya workbook. Ini tuh wadah utamanya ya, filenya itu sendiri. Bayangin aja ini kayak sebuah buku catatan digital yang masih kosong, siap kita isi macam-macam. Kalau workbook tadi itu bukunya. Nah, di dalam buku itu kan pasti ada halaman-halamannya ya kan? Di Excel, halaman-halaman ini kita sebut worksheet atau lembar kerja. Nah, disinilah semua aksinya terjadi. Tempat kita ngetik, ngatur data, dan ngitung-ngitung. Jadi, biar makin jelas ya, workbook itu keseluruhan filenya, contohnya file data_nilai_siswa.xlsx. Nah, worksheet itu adalah tab atau lembaran-lembaran di dalam file itu, yang biasanya namanya sheet 1, sheet 2, atau bisa kita ganti jadi laporan Januari misalnya. Jadi ingat, satu buku, banyak halaman. Gampang kan? Oke, sekarang kita zoom in dikit ke dalam worksheet-nya ya. Kita lihat yuk, batu bata penyusunnya itu apa aja sih? Yang pertama, ada yang namanya kolom. Ini yang vertikal, dari atas ke bawah. Gampang banget kenalinnya. Lihat aja huruf-huruf di bagian paling atas. A, B, C, dan seterusnya. Terus ada juga baris. Kalau ini yang horizontal, dari kiri ke kanan. Nah, tandanya itu pakai angka di sisi kiri. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini dia bagian serunya. Waktu kolom dan baris ketemu, mereka ngebentuk satu kotak kecil. Kotak inilah yang kita sebut sel. Ini unit paling dasar di Excel, tempat kita masukin semua data kita. Dan yang keren, setiap sel itu punya alamat uniknya sendiri. Sistem alamatnya ini gampang banget loh. Coba lihat deh. Sel yang ada di kolom A dan baris 1, ya namanya A1. Terus yang di kolom B, baris 1, ya B1. Gitu aja terus. Paham soal alamat sel ini penting banget karena ini kunci buat kita nanti bisa pakai rumus-rumus canggih di Excel. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya praktek. Yuk, kita coba ubah lembaran kosong ini jadi tabel data yang rapi dan terstruktur. Masukin data itu gampang banget. Beneran deh, cuma 3 langkah. Pertama, klik aja sel mana yang mau diisi. Kedua, ketik datanya, bisa tulisan atau angka. Ketiga, tekan enter. Udah gitu doang, data kamu udah masuk ke spreadsheet. Oke, misalnya kita udah masukin beberapa data nilai siswa kayak gini. Ya, berfungsi sih, tapi kelihatannya masih agak berantakan ya, kurang enak dibaca. Nah, ini yang kita sebut data mentah, baru banget selesai diketik. Sekarang, ayo kita sulap data ini biar kelihatan lebih profesional. Cuma dengan beberapa klik aja, kita bisa nambahin garis tabel, nembelin judulnya, ngatur tulisannya biar rata tengah, dan nyesuaiin lebar kolomnya biar semuanya pas dan rapi. Dan tada, lihat deh perbedaannya. Jauh lebih bersih kan, lebih gampang dibaca, dan pastinya kelihatan jauh lebih profesional. Cuma dengan sentuhan format dasar tadi, data yang tadinya acak-acakan sekarang jadi informasi yang jelas. Oh iya, sebelum kita selesai, ada satu hal super penting nih, nyimpen kerjaan kita. Ada 2 cara. Yang pertama, save, atau pencet aja Ctrl+S.
Ini buat update file yang lagi kita kerjain. Biasain sering-sering di-save ya. Yang kedua ada Save As. Nah, ini dipakai kalau kita mau bikin salinan baru dari file kita. Mungkin dengan nama yang beda atau di folder lain. Bedain dua ini penting banget, jangan sampai salah. Nah, itu dia. Sekarang, kamu udah punya bekal dasar buat ngubah data yang berantakan jadi informasi yang jelas. Kita udah lihat apa aja bagian-bagiannya, cara masukin data, sampai cara bikin tampilannya jadi keren. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Kira-kira hal pertama apa nih yang mau kamu coba rapiin pakai Excel? Daftar belanja, anggaran bulanan, atau mungkin ide-ide proyek kamu?